Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan kabar mengejutkan. Dua figur publik terkenal, Bobon Santoso dan Dr. Richard Lee, resmi masuk Islam. Tapi yang bikin makin menarik, ternyata bukan cuma mereka. Ada gelombang besar orang-orang yang juga memilih menjadi mualaf. Kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas semuanya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel ini, tempat kita membahas berbagai kisah inspiratif dan fenomena menarik yang sedang viral. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru yang selalu seru dan penuh inspirasi. Yuk, teman-teman, tunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Dan jangan lupa, tulis juga asal daerah kalian biar kita bisa kenal satu sama lain. Siapa yang tak kenal dengan Bobon Santoso? YouTuber kuliner ekstrim ini terkenal dengan gaya makannya yang gila-gilaan dan aksinya yang selalu bikin heboh. Dalam setiap videonya, Bobon selalu tampil dengan makanan dalam porsi raksasa, cara makan yang brutal, dan eksperimen kuliner yang terkadang di luar nalar. Namun, siapa sangka bahwa di balik sosoknya yang nyeleneh, Bobon ternyata menyimpan keresahan yang akhirnya membawanya kepada Islam? Keputusan Bobon untuk masuk Islam menjadi salah satu berita yang paling viral di media sosial. Banyak orang terkejut. Bahkan ada yang mengira ini hanya prank atau sekadar gimmick untuk menaikkan engagement. Namun, setelah melihat keseriusannya dalam mengucapkan syahadat, publik pun mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Dari berbagai sumber, Bobon mengungkapkan bahwa perjalanan spiritualnya menuju Islam tidak terjadi dalam semalam. Selama bertahun-tahun, dia sering berinteraksi dengan teman-temannya yang beragama Islam. Ia melihat bagaimana teman-temannya menjalankan ibadah dengan penuh ketenangan, bagaimana mereka tetap tenang dalam menghadapi masalah, dan bagaimana Islam mengajarkan kehidupan yang lebih bermakna. Bobon mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuat mereka bisa begitu damai? Awalnya, Bobon hanya sebatas penasaran. Ia mulai membaca tentang Islam, melihat video-video dakwah di YouTube, dan berdiskusi dengan teman-temannya. Namun, titik baliknya terjadi saat ia menghadapi sebuah peristiwa yang sangat mengguncang hidupnya. Bobon merasa bahwa selama ini ia mencari kesenangan duniawi, tetapi hatinya tetap merasa kosong. Ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang belum ia temukan. Suatu hari, Bobon mencoba untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, berdoa dengan cara Islam. Ia mengucapkan doa dalam bahasa yang ia pahami, meminta petunjuk jika memang Islam adalah jalan yang benar. Dan saat itu, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya terasa ringan, pikirannya terasa jernih, dan tiba-tiba ia merasa bahwa Islam adalah jawaban dari semua keresahannya selama ini. Setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya Bobon memberanikan diri untuk mengucapkan syahadat. Momen ini pun direkam dan dibagikan ke publik. Dalam video tersebut, Bobon terlihat sangat serius. Bahkan suaranya sedikit bergetar saat mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah komitmen besar yang mengubah seluruh hidupnya. Di sisi lain, keputusan Dr. Richard Lee untuk masuk Islam juga tak kalah mengejutkan. Sebagai seorang dokter kecantikan, Dr. Richard dikenal sebagai sosok yang rasional dan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sebelum memutuskan untuk masuk Islam, Dr. Richard telah melakukan penelitian yang mendalam tentang ajaran Islam. Semua berawal dari rasa ingin tahunya yang besar. Dalam beberapa wawancara, Dr. Richard mengaku bahwa ia ingin memahami Islam dari sudut pandang ilmiah dan logis. Ia mulai membaca Al-Quran, menonton ceramah-ceramah dari berbagai ulama, hingga melakukan diskusi dengan teman-temannya yang beragama Islam. Salah satu hal yang paling menarik perhatiannya adalah keindahan ajaran Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Dari bagaimana Islam mengajarkan disiplin melalui sholat 5 waktu, hingga bagaimana Islam memberikan pedoman hidup yang seimbang antara dunia dan akhirat.
Namun, titik balik terjadi ketika Dr. Richard membaca tentang konsep tauhid dalam Islam. Ia menyadari bahwa dalam Islam, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tanpa perantara dan tanpa sekutu. Konsep ini begitu sederhana, tetapi sangat dalam. Ia mulai merenungkan bagaimana ajaran ini bisa begitu masuk akal dan selaras dengan fitrah manusia. Selain itu, Dr. Richard juga terkesan dengan bagaimana Islam menghargai ilmu pengetahuan. Sebagai seorang dokter, ia menemukan banyak ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang ilmu kedokteran, penciptaan manusia, dan fenomena alam yang baru bisa dijelaskan oleh sains modern. Bagaimana mungkin sebuah kitab yang diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu bisa begitu selaras dengan ilmu pengetahuan masa kini? Semakin dalam ia mempelajari Islam, semakin ia merasa bahwa agama ini memiliki jawaban atas semua pertanyaannya. Hingga akhirnya, setelah melalui berbagai perenungan dan diskusi dengan para ulama, Dr. Richard Lee pun mantap untuk mengucapkan syahadat. Momen syahadat Dr. Richard pun terekam dalam sebuah video yang langsung viral di media sosial. Dalam video tersebut, Dr. Richard tampak sangat tenang dan mantap saat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tak sedikit netizen yang merasa terharu melihat momen ini. Bahkan banyak yang ikut menangis menyaksikan seorang ilmuwan yang akhirnya menemukan hidayah Islam. Kisah Bobon Santoso dan Dr. Richard Lee ini menjadi bukti bahwa hidayah bisa datang dari arah yang tidak terduga. Ada yang mendapat hidayah dari lingkungan sekitarnya, ada yang mendapat hidayah setelah mencari kebenaran dengan logika dan ilmu pengetahuan. Dan yang lebih menarik, kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai mencari tahu tentang Islam. Sejak kabar ini viral, banyak netizen yang mulai bertanya-tanya, apa sih yang membuat orang-orang ini memilih masuk Islam? Bahkan, banyak yang akhirnya tertarik untuk mempelajari Islam lebih dalam. Hal ini terlihat dari meningkatnya pencarian tentang Islam di internet, semakin banyaknya orang yang menonton video tentang kisah mualaf, hingga banyaknya diskusi yang muncul di berbagai platform media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang ingin mencari kebenaran. Ada yang mulai belajar Islam karena rasa penasaran, ada yang merasa kosong dalam hidupnya dan ingin menemukan makna sejati, dan ada juga yang tersentuh setelah melihat perubahan positif dari orang-orang yang masuk Islam. Yang menarik, banyak di antara mereka yang akhirnya juga memutuskan untuk masuk Islam setelah melihat kisah inspiratif seperti ini. Artinya, kisah mualaf bukan hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga menginspirasi banyak orang lain untuk mencari kebenaran dan menemukan kedamaian dalam Islam. Dari sini, kita bisa melihat bahwa hidayah itu benar-benar hak prerogatif Allah. Terkadang, seseorang yang kita kira jauh dari Islam justru mendapatkan hidayah lebih dulu. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang sejak lahir sudah Islam bisa saja kehilangan keimanannya jika tidak menjaganya dengan baik. Maka dari itu, kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa iman adalah sesuatu yang harus terus dijaga dan diperjuangkan. Jangan sampai kita yang sejak lahir sudah beragama Islam justru kalah dengan semangat para mualaf yang baru masuk Islam, tetapi sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama. Dan yang lebih penting, kisah Bobon Santoso dan Dr. Richard Lee ini menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kebenaran dan kedamaian. Jika tidak, mengapa begitu banyak orang yang memilih Islam setelah mencari kebenaran? Jadi, bagaimana menurut kalian? Apa pendapat kalian tentang fenomena ini? Yuk, diskusi di kolom komentar. Rocket. Bukan hanya Bobon Santoso dan Dr. Richard Lee yang masuk Islam dan mengejutkan publik. Fenomena mualaf semakin hari semakin menarik perhatian. Semakin banyak orang yang memilih Islam sebagai jalan hidup mereka, mulai dari selebriti, influencer, hingga masyarakat biasa. Fenomena ini tak bisa dipandang sebelah mata karena jumlahnya terus bertambah. Bahkan setelah kabar Bobon dan Dr. Richard viral. Yang lebih mengejutkan, jika kita melihat data dari Google Trends, pencarian kata kunci, mualaf, melonjak drastis dalam beberapa bulan terakhir. Artinya, banyak orang yang penasaran dan mulai mencari tahu lebih dalam tentang apa itu mualaf, bagaimana proses seseorang masuk Islam,
dan apa alasan mereka memilih agama ini. Tidak hanya di Indonesia, tetapi tren ini juga terjadi di berbagai belahan dunia. Seiring dengan meningkatnya minat orang terhadap Islam, banyak kisah inspiratif mualaf yang viral di media sosial. Ada yang berasal dari latar belakang non-Muslim yang selama ini skeptis terhadap Islam, tetapi setelah melakukan pencarian mendalam, justru menemukan kebenaran dalam agama ini. Ada pula yang masuk Islam setelah mengalami kejadian luar biasa yang mengubah hidup mereka. Salah satu kisah yang menarik perhatian adalah seorang mantan pendeta yang dulunya dikenal sebagai sosok yang aktif dalam misi penyebaran agama. Ia mengaku telah memurtadkan lebih dari 3.000 Muslim, tetapi akhirnya justru ia sendiri yang masuk Islam. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Setelah bertahun-tahun berdebat dengan para ulama dan cendekiawan Muslim, ia menyadari bahwa Islam memiliki landasan yang sangat kuat dan logis. Semakin ia mempelajari Al-Quran, semakin ia menemukan bahwa kitab ini bukan buatan manusia, melainkan benar-benar wahyu dari Tuhan. Selain itu, ada pula kisah seorang model internasional yang memutuskan berhijrah dan meninggalkan dunia gemerlap setelah menemukan kedamaian dalam Islam. Ia mengungkapkan bahwa kehidupan sebagai model penuh dengan tekanan, ekspektasi tinggi, dan standar kecantikan yang melelahkan. Namun, setelah mengenal Islam, ia menyadari bahwa kecantikan sejati bukanlah dari penampilan fisik, melainkan dari hati yang bersih dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Lalu ada kisah seorang pengusaha sukses yang dulunya sangat anti-Islam, tetapi akhirnya menjadi Muslim setelah melihat ketulusan dan keindahan akhlak umat Islam. Ia mengaku bahwa selama ini ia memiliki banyak prasangka buruk terhadap Islam karena pemberitaan negatif di media. Namun, setelah berteman dengan beberapa Muslim dan mulai belajar Islam dari sumber aslinya, ia menemukan bahwa banyak informasi yang selama ini ia percaya ternyata keliru. Dari berbagai kisah ini, kita bisa melihat bahwa alasan seseorang masuk Islam sangat beragam. Ada yang mendapat hidayah setelah pencarian panjang, ada yang tersentuh oleh akhlak Muslim di sekitarnya, dan ada juga yang mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa. Namun, satu hal yang pasti, mereka semua merasa menemukan kedamaian dalam Islam. Fenomena ini semakin diperkuat dengan maraknya konten dakwah di media sosial. Saat ini, banyak ulama dan pendakwah yang memanfaatkan platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Konten-konten seperti ceramah singkat, kisah mualaf, hingga kajian Islam modern semakin banyak diminati, terutama oleh mereka yang sebelumnya belum mengenal Islam lebih dalam. Banyak mualaf yang mengaku bahwa mereka tertarik dengan Islam setelah menonton video ceramah dari ulama terkenal seperti Dr. Zakir Naik, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, hingga Nouman Alihan. Penjelasan mereka yang ilmiah, logis, dan berdasarkan Al-Quran serta hadis membuat banyak orang mulai membuka mata dan hati terhadap ajaran Islam. Selain itu, media sosial juga memainkan peran besar dalam menyebarkan kisah-kisah inspiratif mualaf. Setiap kali ada seseorang yang masuk Islam, video syahadat mereka seringkali menjadi viral dan ditonton oleh jutaan orang. Fenomena ini menimbulkan rasa penasaran di kalangan masyarakat, mengapa begitu banyak orang yang masuk Islam. Tren ini juga bisa kita lihat dari meningkatnya jumlah masjid yang menyediakan program khusus untuk mualaf. Banyak masjid di berbagai negara yang kini aktif menyelenggarakan kelas-kelas pengenalan Islam bagi mereka yang baru masuk Islam atau yang masih dalam tahap pencarian. Program ini membantu para mualaf untuk lebih memahami ajaran Islam dan memberikan mereka dukungan moral dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim. Selain itu, banyak lembaga dakwah yang mulai fokus pada bimbingan bagi para mualaf, karena mereka menyadari bahwa tantangan terbesar bagi seorang mualaf bukan hanya dalam memahami ajaran Islam, tetapi juga dalam menghadapi lingkungan sekitar. Tidak jarang, seorang mualaf harus menghadapi penolakan dari keluarga, kehilangan pekerjaan, atau bahkan dikucilkan dari komunitas sebelumnya. Oleh karena itu, dukungan dari umat Islam sangat dibutuhkan agar mereka tetap kuat dalam keimanan. Yang lebih menarik, fenomena mualaf ini tidak hanya terjadi di kalangan individu biasa, tetapi juga di kalangan akademisi dan ilmuwan.
Banyak profesor, peneliti, dan intelektual yang akhirnya menemukan Islam setelah melakukan penelitian mendalam. Mereka menemukan bahwa Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi juga sistem kehidupan yang sangat terstruktur dan sesuai dengan akal sehat. Sebagai contoh, Dr. Jeffrey Lang, seorang profesor matematika di Amerika Serikat, yang awalnya seorang ateis, akhirnya masuk Islam setelah membaca Al-Quran. Ia mengaku bahwa Al-Quran memiliki jawaban atas semua pertanyaan filosofis dan ilmiah yang selama ini ia cari. Begitu pula dengan Dr. Maurice Bucaille, seorang dokter asal Prancis yang meneliti tentang mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Setelah bertahun-tahun mempelajari kitab suci ini, ia akhirnya mengakui bahwa Al-Quran tidak mungkin ditulis oleh manusia, karena mengandung fakta ilmiah yang baru ditemukan ribuan tahun setelahnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang tertarik untuk mengenal Islam lebih dalam. Bahkan di negara-negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim, jumlah orang yang masuk Islam terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data dari Pew Research Center, Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dan salah satu alasan utamanya adalah semakin banyaknya orang yang masuk Islam. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang menarik untuk kita renungkan. Mengapa semakin banyak orang yang masuk Islam? Apakah ini hanya tren sesaat? Atau memang ada sesuatu dalam Islam yang membuat orang-orang tertarik dan akhirnya memilih untuk menjadi Muslim? Dari berbagai kisah yang telah kita bahas, kita bisa melihat bahwa Islam memberikan jawaban atas pencarian spiritual banyak orang. Di saat dunia semakin kacau dan banyak orang merasa kehilangan arah, Islam hadir sebagai solusi yang memberikan ketenangan dan makna dalam hidup. Fenomena ini juga mengingatkan kita, sebagai Muslim sejak lahir, agar lebih bersyukur dan semakin memperdalam pemahaman kita tentang agama ini. Jangan sampai kita yang sudah Muslim justru kalah semangat dalam belajar Islam dibandingkan para mualaf yang baru saja menemukan kebenaran ini. Jadi, bagaimana menurut kalian? Mengapa semakin banyak orang yang masuk Islam? Apakah ini pertanda bahwa Islam adalah agama yang benar? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Rocket. Fenomena mualaf yang semakin banyak ini tentu membawa berbagai dampak, baik bagi mereka yang baru masuk Islam maupun bagi umat Islam secara keseluruhan. Bagi para mualaf, keputusan untuk masuk Islam bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak dari mereka yang harus menghadapi tantangan besar, baik dari keluarga, lingkungan, hingga tekanan sosial yang berat. Namun, mereka tetap teguh dalam keimanan karena mereka benar-benar yakin bahwa Islam adalah jalan kebenaran. Salah satu tantangan terbesar yang sering dihadapi para mualaf adalah penolakan dari keluarga dan orang terdekat. Tidak sedikit dari mereka yang harus menghadapi kemarahan, kekecewaan, bahkan pengusiran dari rumah hanya karena mereka memutuskan untuk menjadi Muslim. Ada yang dikeluarkan dari keluarga, kehilangan teman-teman lama, hingga harus memulai hidup dari nol. Namun, disinilah kita bisa melihat bagaimana kekuatan iman bekerja. Banyak mualaf yang tetap tegar dan bertahan dalam Islam, karena mereka sudah menemukan kedamaian dan kebenaran di dalamnya. Misalnya, seorang pria asal Amerika Serikat yang dulunya seorang Kristen taat, memutuskan masuk Islam setelah bertahun-tahun mempelajari berbagai agama. Ketika ia mengumumkan keputusannya kepada keluarganya, ia langsung diusir dari rumah dan diputus hubungan oleh keluarganya. Namun, alih-alih menyerah dan kembali ke agama lamanya, ia justru semakin kuat dalam Islam. Dengan bimbingan dari komunitas Muslim, ia bisa bangkit kembali, menemukan keluarga baru dalam Islam, dan akhirnya menjadi seorang dai yang aktif berdakwah kepada non-Muslim. Selain itu, ada juga kisah seorang wanita asal Eropa yang masuk Islam setelah menikah dengan seorang Muslim. Awalnya, ia hanya ikut-ikutan suaminya dalam menjalankan ibadah. Tetapi semakin ia belajar tentang Islam, semakin ia merasa bahwa ini adalah agama yang benar. Namun, setelah ia memutuskan untuk berhijab dan mengenalkan Islam kepada keluarganya, ia mendapat banyak perlawanan. Ia sering dihina oleh teman-teman lamanya. Bahkan ibunya sendiri mengancam tidak akan menganggapnya sebagai anak lagi. Tapi, dengan kesabaran dan keteguhan hati,
ia akhirnya bisa membuat keluarganya menerima keputusannya. Bahkan, beberapa tahun kemudian, ibunya yang dulu sangat menentang Islam ikut masuk Islam setelah melihat perubahan positif pada dirinya. Kisah-kisah seperti ini menunjukkan bahwa menjadi mualaf bukanlah hal yang mudah. Mereka harus menghadapi banyak ujian yang bahkan kita yang lahir sebagai Muslim mungkin tidak pernah alami. Namun, justru disitulah kita bisa belajar tentang kekuatan iman. Jika mereka yang baru masuk Islam saja bisa menghadapi tantangan sebesar itu dan tetap teguh, bagaimana dengan kita yang sudah Muslim sejak lahir? Selain tantangan dari keluarga, banyak mualaf juga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan baru sebagai seorang Muslim. Ada yang kesulitan dalam belajar sholat, membaca Al-Quran, memahami hukum Islam, dan menjalankan ibadah dengan benar. Karena itulah, komunitas Muslim memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung mereka. Banyak masjid dan organisasi Islam yang kini aktif memberikan bimbingan khusus bagi para mualaf agar mereka bisa lebih mudah dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim. Salah satu contoh inspiratif adalah seorang mualaf asal Jepang yang dulunya seorang ateis. Setelah masuk Islam, ia sangat kesulitan dalam memahami ajaran Islam karena bahasa Arab bukan bahasa yang familiar baginya. Namun, dengan bantuan komunitas Muslim dan belajar sedikit demi sedikit, ia akhirnya bisa membaca Al-Quran dan menjalankan ibadah dengan baik. Kini, ia bahkan menjadi salah satu dai yang aktif memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jepang. Selain dampak bagi para mualaf, fenomena ini juga membawa dampak besar bagi umat Islam secara umum. Semakin banyak orang yang masuk Islam, semakin besar pula tanggung jawab kita sebagai Muslim dalam menunjukkan akhlak yang baik dan memberikan contoh yang benar tentang Islam. Banyak mualaf yang mengaku bahwa salah satu alasan utama mereka tertarik pada Islam adalah karena mereka melihat akhlak baik dari umat Islam. Seorang mualaf asal Kanada bercerita bahwa ia masuk Islam bukan karena membaca buku atau mendengarkan ceramah, tetapi karena ia melihat bagaimana tetangganya yang Muslim selalu baik kepadanya, selalu tersenyum, membantu tanpa pamrih, dan tidak pernah berbuat buruk kepada orang lain. Dari situ, ia mulai penasaran tentang Islam, hingga akhirnya ia memutuskan untuk memeluk agama ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dakwah tidak selalu harus dilakukan dengan kata-kata, tetapi bisa juga dengan perbuatan. Ketika kita menunjukkan akhlak yang baik, tanpa sadar kita bisa menjadi pintu hidayah bagi orang lain. Selain itu, fenomena mualaf juga menjadi pengingat bagi kita yang lahir sebagai Muslim. Jangan sampai kita kalah semangat dalam belajar Islam dibandingkan mereka yang baru masuk Islam. Banyak dari kita yang mungkin masih malas membaca Al-Quran, enggan mendalami ilmu agama, atau bahkan tidak menjalankan Islam dengan sungguh-sungguh. Padahal, di luar sana, banyak orang yang rela meninggalkan segalanya hanya demi mendapatkan hidayah Islam. Fenomena ini juga menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang benar. Jika Islam bukan agama yang benar, mengapa justru semakin banyak orang yang masuk Islam? Jika Islam hanya sebuah ajaran biasa, mengapa banyak orang yang rela kehilangan segalanya demi menjadi Muslim? Selain itu, pertumbuhan Islam yang pesat ini juga menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan cahaya Islam. Seberapa banyak pun fitnah yang disebarkan, seberapa besar pun propaganda negatif terhadap Islam, kebenaran tetap akan menemukan jalannya. Justru di tengah banyaknya serangan terhadap Islam, semakin banyak orang yang tertarik untuk mencari tahu dan akhirnya menemukan kebenaran di dalamnya. Dari berbagai kisah dan fenomena ini, ada satu pelajaran besar yang bisa kita ambil. Hidayah itu mahal dan tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Maka, jika kita sudah terlahir sebagai Muslim, sudah seharusnya kita menjaga nikmat ini dengan baik. Jangan sampai kita justru jauh dari Islam. Sementara di luar sana banyak orang yang berjuang mati-matian untuk bisa menjadi Muslim. Sebagai penutup, mari kita renungkan, apa yang sudah kita lakukan sebagai Muslim? Apakah kita sudah cukup mensyukuri nikmat Islam? Apakah kita sudah menjalankan Islam dengan baik? Semoga fenomena mualaf yang semakin besar ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk semakin memperkuat iman dan terus belajar tentang Islam. Jangan sampai kita kalah semangat dengan para mualaf yang baru masuk Islam,
tetapi justru lebih gigih dalam mendalami agama ini. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Kisah-kisah ini semakin membuktikan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan hidayah. Nah, menurut kalian, kenapa sekarang banyak orang yang memilih menjadi mualaf? Apakah kalian pernah bertemu dengan seorang mualaf atau punya pengalaman menarik seputar fenomena ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.